Sahabat muslim dimanapun berada, kelak tokoh agama dan tokoh nasional akan menjadi sejarah dalam pandangan bangsa Indonesia ke belakang. Siapa yang pejuang, siapa yang pecundang, dan siapa yang bijak, disitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, pembahasan masalah nasab Ba'alwi seakan-akan tidak pernah ada habis-habisnya sampai pada hari ini, akhir Agustus tahun 2024. Jujur, secara logika kita berpikir pada hari ini menjadi pertaruhan seluruh tokoh-tokoh bangsa melakukan tindakan dan menyikapi terhadap permasalahan nasab habaib yang terjadi pada saat-saat ini tahun 2024 di bulan Agustus ini terutama. Bagaimana taruhannya? Misalnya, pada hari ini tokoh akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh agama ataupun tokoh nasional yang memihak kepada Ba'alwi, memihak kepada para habaib. Dan yang kedua adalah tokoh agama atau ulama ataupun tokoh nasional yang bijak, mereka dari tengah-tengah. Dan yang ketiga yaitu tokoh yang ikut terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dengan argumen kesimpulan bahwa habaib Ba'alwi khususnya di Indonesia pasti putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim dimanapun berada, kelak tokoh agama dan tokoh nasional akan menjadi sejarah dalam pandangan bangsa Indonesia ke belakang. Siapa yang pejuang, siapa yang pecundang, dan siapa yang bijak, disitulah. Yang menjadi tokoh pejuang adalah tokoh di antara yang mendukung habaib atau yang mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jika dari klan Ba'alwi Habaib Indonesia bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan bisa membuktikan bahwa nasab Ba'alwi sesuai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terverifikasi menjadi keturunan Rasulullah SAW, baru seluruh pendukung Ba'alwi menjadi tokoh pejuang di Indonesia masa kini tahun 2024 di bulan Agustus ini. Tetapi apabila klan Ba'alwi Habaib di Indonesia tidak bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, otomatis seluruh tokoh pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan menjadi pejuang dan pendukung para habaib akan menjadi pecundang karena telah membantu orang-orang yang bersalah di dalam mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-duanya itu adalah pilihan. Dan kami sendiri memberikan dukungan kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selagi belum dijawab secara antitesis. Misalnya ada kitab di abad ke-4 sampai 9 yang
menerangkan keberadaan Ubaidillah sesuai zaman dari putra anak Ahmad bin Isa umpamanya, maka di situ Ba'alwi Habaib di Indonesia telah menjawab satu pertanyaan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ada peluang untuk menang dari perkara ini. Tapi bila tidak bisa menemukan kitab sezaman menunjukkan memang keabsahan menjadi keturunan Rasulullah SAW benar-benar diragukan. Sahabat Muslim dimanapun berada, orang yang bijak, tokoh yang bijak pada hari ini adalah yang memberikan dukungan keduanya antara habaib dan pengikut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk sama-sama berjuang di dalam mempertahankan argumen masing-masing. Itu adalah tokoh yang bijak, dan tokoh yang tidak peduli terhadap masalah ini itu adalah tidak perlu ada penilaian kepada mereka, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda di dalam menyikapi permasalahan ini. Sahabat Muslim dimanapun berada, kalau kita sedikit meneliti, sebenarnya di sini ada dua pilar. Kita semua yang bermasalah ini secara struktural itu orang-orang NU. Di NU itu ada habaib termasuk Robitoh Alawiyah, dan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman notabene adalah juga orang-orang NU. Jadi di dalam NU ini sedang ada konflik antara pengikut Robitoh Alawiyah dan pengikut tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan termasuk saya sendiri pengikut tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat Muslim dimanapun berada, orang-orang yang membela habaib pun, seandainya habaib tidak bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, siapapun orangnya yang membela, maka jika tidak bisa menjawab, bisa dikatakan sebagai pecundang. Kenapa demikian? Karena tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa menunjukkan bahwa para habaib pantas dikatakan pecundang. Kenapa demikian? Ada jejak digital, ada peristiwa, ada manuskrip yang secara berurutan mengarah kepada klan Ba'alwi habaib di Indonesia secara histori, secara sejarah. Lalu historinya bagaimana? Histori yang ada bahwasanya akar datuk dari Ba'alwi yang ada di Indonesia acuannya adalah Habib Usman bin Yahya. Kalau dulu kita belum kenal, sekarang lebih tahu dan tahu lebih dalam bahwa Habib Usman bin Yahya fik adalah orang yang didatangkan oleh Belanda untuk melawan pejuang para ulama Indonesia waktu itu. Termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani yang sudah melawan kepada nasihat-nasihat Usman bin Yahya selaku mufti Batavia. Ini adalah fakta sejarah. Bahwasanya nyatanya bahwa Usman bin Yahya memang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menghambat perjuangan para ulama Indonesia waktu itu. Ini fik secara sejarah. Sebagaimana dikatakan oleh Gus Abbas Bunte. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, berdasarkan histori, berdasarkan sejarah. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi
muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada. Sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selanjutnya saat Belanda mengalami kekalahan, maka hengkang dari bumi Indonesia, maka tersisalah yaitu antek-anteknya Habib Utsman dan keturunannya, semacam itu. Dan keturunan-keturunan dari Habib Utsman dalam kelompok klan Ba'alwi hidup sampai pada hari ini. Lalu secara histori ataupun jejak digital diketahui beberapa kejahatan Ba'alwi Habaib di Indonesia kepada pribumi Indonesia. Di antaranya adalah doktrin. Mendoktrin dengan mengaku sebagai cucu atau keturunan Rasulullah, yang mana efeknya sangat buruk kepada pribumi Indonesia karena mengaku, padahal bukan, semacam itu. Bukan cucu Nabi, mengaku cucu Nabi, bahkan doktrinnya sampai kaki mereka dicium. Kaki si Habib dicium, padahal bukan cucu Nabi, cuma doktrin itu. Padahal kaki kedua orang tuanya belum tentu itu dicium. Tetapi kaki Habaib dicium. Tidak hanya itu, bahkan ada yang rela mati demi Habib. Menurut dia, orang-orang yang mati itu menganggap membela keturunan Rasulullah, padahal bukan keturunan Rasulullah. Wajib ini disampaikan kepada seluruh pribumi yang sudah berjuang mati-matian membela Ba'alwi yang dianggap cucu Rasulullah, padahal bukan. Akhirnya kalian bukan mati syahid, bisa juga menjadi mati sangit, semacam itu, seperti kejadian di KM 50 terhadap anggota-anggota FPI. Tentu mereka adalah orang-orang pribumi, dan yang dilindungi Sang Habib Rizik Syihab sehat gagah sampai pada hari ini. Itulah hebatnya. Lah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di dalam sana nyesel tuh. Yeah. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Tidak hanya itu, doktrin akidah selama ini sudah ditanamkan oleh Habaib kepada orang-orang Nahdliyin. Doktrin akidah dimulai dari mana? Misalnya Kota Tarim, bahkan sampai dibuat lagu itu, Ya Tarim, Ya Tarim. Itu kalau masih dinyanyikan, maka bentuk pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Tarim oleh para Habaib diklaim sejajar, seakan-akan ya, dari penyampainya adalah sejajar dengan kota Makkah dan Madinah. Lain dari permasalahan kota Tarim yang seakan-akan setara dengan Makkah dan Madinah, sehingga seorang Habib tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, bahkan haji dan umroh tidak. Kenapa tidak melakukan haji dan umroh? Karena Rasulullah selalu tercium baunya di makam Faqih Al-Muqaddam. Ini adalah doktrin Habaib terkait kota Tarim, sehingga kota Tarim ini menjadi istimewa di mata mereka. Bukan hanya kota Tarim, satu lagi Habib mendoktrin mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak ada di Madinah. Ada di mana? Ada di Sewon, di kota Sewon di Yaman.
Pernah ada seorang laki-laki, kata para habaib ini dalam ceritanya, hendak ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Di pintu Madinah, maka dia hampiri oleh almarhumah Siti Fatimah dan mengatakan, mau kemana engkau? Maka laki-laki ini menjawab, mau ziarah ke makam ayahmu. Ayahku tidak ada di Madinah, tapi ada di kota Sewon di Yaman, di Habib Ali Al-Habsyi, semacam itu. Ini dalam pandangan kami adalah doktrin sesat kepada orang-orang Nahdiyin. Tak hanya masalah kota Tarim dan kota Sewon, habaib mempunyai kehebatan dari madhab kita Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Zaid. Dia lebih hebat dari Imam Syafi'i. Dan juga ada doktrin terkait Sultanul Aulia yang sudah menjadi akidah orang NU. Di dalam bertawasul harus bertawasul kepada Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi di kalangan habaib punya yang namanya Faqih Al-Muqaddam yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini doktrin yang disampaikan. Nah, doktrin-doktrin ini diberikan kepada orang-orang Nahdiyin. Kalau orang Nahdiyin menjalankan semua doktrin itu, maka menjadi keluar dari akidah NU walaupun dia itu NU. Semacam itu. Termasuk contoh yang sudah kita kebobolan, yaitu pembacaan Rotibul Haddad. Rotibul Haddad itu bagus bacaannya, tapi sumbernya kurang tepat untuk orang-orang NU, karena di dalamnya tidak bertawasul kepada Al-Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melainkan sudah kepada Syekh Faqih Al-Muqaddam, akidah orang-orang Yaman, semacam itu. Ini adalah fakta bahwa sesungguhnya Rotibul Haddad itu tidak tepat untuk orang-orang NU. Karena apa? Ya tadi itu, tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah tugasnya para ulama untuk meluruskan. Kalau orang-orang awam tidak mengerti hal ini, yang sudah melakukan PCNU Wonogiri sudah melakukan bahwa PCNU Soluraya sudah tidak memakai Rotibul Haddad, tetapi memakai Rotib Al-Rifai dan Rotib Syekhona Khalil Bangkawan. Ini tindakan tepat untuk kembali kepada NU seutuhnya. Sahabat muslim dimanapun berada, jejak kejahatan yang lain dari Ba'alwi, mereka telah mengklaim bahwa Jawa adalah milik Aulia Tharib. Kenapa bisa melakukan semacam ini? Tidak masuk akal. Jawa adalah milik Aulia Tharib. Kalau saya menarik kesimpulan, karena mereka sudah banyak memba'alwikan makam-makam lama. Makam-makam lama yang dinamakan Ba'alwi atau diba'alwikan menjadi As-Sakab, menjadi Al-Idrus dan lain-lain, itu seakan-akan orang-orang kuno yang sudah berada di Jawa. Padahal itu hanya pembelokan atau pemalsukan makam atau memba'alwikan makam, sehingga nanti diklaim bahwa leluhur kami sudah ratusan tahun berada di Indonesia. Seperti yang dilakukan Palestina. Banyak makam-makam palsu di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Akhirnya mereka mengklaim ini adalah tanah leluhurnya, sehingga dipertahankan sampai mengorbankan ribuan jiwa orang-orang Palestina, orang-orang Muslim. Padahal mereka itu adalah orang Israel dari Yahudi Askenazi, sama dengan Yahudi Askenazi yang ada pada habaib, yaitu haplogrup G, termasuk Belanda sang penjajah di Indonesia. Lain dari masalah tersebut, para habaib juga mengklaim bahwa Wali Songo itu bagian dari Ba'alwi. Wali Songo itu bagian dari Ba'alwi. Ini adalah ngacau. Padahal keluarga Wali Songo yang ada saat ini tahun 2024 rata-rata mayoritas mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tidak dari jalur Ba'alwi. Dan ini adalah benar. Seandainya dari jalur Ba'alwi, maka hasil tes DNA keluarga Wali Songo
itu menjadi G. Padahal selama ini hasil tes DNA keluarga Wali Songo haplogrupnya J1, positif keturunan Rasulullah secara internasional. Sedangkan klan Ba'alwi secara nasional ataupun internasional haplogrupnya yaitu G, berarti Yahudi Askenazi. Ini adalah fik, hasil penelitian tes DNA yang akurat. Sahabat muslim dimanapun berada, jejak kejahatan lagi dari klan Ba'alwi Habaib di Indonesia, yaitu pernah dari klan Ba'alwi Habaib Indonesia mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu sudah putus nasab. Nah, ini menjadikan sesuatu kejahatan khusus bagi keluarga Wali Songo, dan harus ada klarifikasi data. Jika tidak, itu namanya memberikan hujah fitnah kepada masyarakat umum. Sahabat muslim dimanapun berada, tidak sampai di situ, masih banyak kejahatan Ba'alwi Habaib Indonesia. Dari kalangan mereka, pimpinan yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya telah memalsukan sejarah NU. Bahkan beliau menciptakan buku Cahaya dari Nusantara, yang mana di dalamnya terdapat pembelokan terhadap sejarah NU. Misalnya, NU berdiri atas restu 5 habaib, atau yang bisa mendirikan NU hanya 2 orang. Yang pertama yaitu Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, dan yang satunya yaitu Muhammad Khalil Bangkalan. Ini kan termasuk pembelokan sejarah. Bahkan sampai tadi itu menciptakan buku, baik buku Cahaya dari Nusantara atau buku-buku pelajaran di MTS Ma'arif. Lain dari itu, Habib Lutfi bin Yahya juga merubah sejarah Jatman, merubah silsilah di Jatman, merubah istilah kepengurusan di Jatman. Ini sungguh sangat memprihatinkan, dan bagi orang-orang NU ini adalah kejahatan besar. Sungguh ini kejahatan besar. Maka sudah tepat kalau Ketum PBNU sudah memberikan instruksi untuk mencabut buku-buku yang sudah tidak sesuai dengan sejarah asli Nahdlatul Ulama. Lain dari masalah tersebut, juga ada kejahatan kepada NU, misalnya yang dilakukan oleh Habib Syekh untuk Habib Rizik Syihab. Habib Rizik gurune NU, ya ini bikin muak. Kenapa? Kenyataannya Habib Rizik itu musuhnya NU. Sudah pernah cucu pendiri NU dikatakan buta mata, buta hati. Ini sangat melukai seluruh Gus Durian atau warga NU. Habib Rizik gurune NU. Ini juga termasuk kejahatan karena menyakiti. Dan bukan hanya masalah di NU, pemalsuan terhadap sejarah bangsa Indonesia juga dilakukan oleh klan Ba'alwi Habaib Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 ini katanya usulan dari Habaib. Bendera merah putih juga ide usulan dari Habaib. Lagu 17 Agustus tahun 1945 juga katanya Habaib yang menciptakan. Dan juga banyak para pahlawan yang diba'alwikan, seperti Imam Bonjol, katanya Ba'alwi. Pangeran Diponegoro juga Ba'alwi. Imam Bonjol juga Ba'alwi. Cut Nyadin, Habibah,
Kok semua menjadi Ba'alwi semua? Bukankah ini bentuk kejahatan besar dan luar biasa? Di sisi lain juga makam-makam para ulama banyak diba'alwikan. Di Madura banyak makam diba'alwikan. Kuburan-kuburan kuno juga banyak diba'alwikan. Pemalsuan makam KRT Sumodiningrat oleh Habib Lutfi bin Yahya juga dilakukan. Belum lagi kasus seperti Habib Rizik yang membenci kepada pemerintah. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Dan juga pernah mendoakan buruk kepada sesama muslim di Indonesia. Bukankah ini contoh-contoh kejahatan besar yang tidak perlu dilakukan, dan sebegitu banyak mereka melakukan kejahatan di tanah pertiwi pribumi Indonesia yang tercinta ini. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan semua ini bisa menyadarkan seluruh muhibbin dari orang-orang Nahdiyin bahwa Habib Utsman bin Yahya yang selama ini kita dengar ternyata memang dulu didatangkan oleh Belanda untuk menandingi perjuangan ulama di Indonesia pada masa itu, dan sampai pada hari ini mereka tetap dibolehkan hidup di Indonesia, dan perbuatan mereka sangat membuat masyarakat Indonesia kocar-kacir akibat perbuatan jahat mereka. Semoga kita semua diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.